Tombol dinyalakan pakai tombol Bluetooth ya. Ki mati nih. Nanti. Ya nongkrong. Sama nek kene cek ketok. Iya, Kak ketok Paulin ya. Apa nih Paulin iki mengetokkannya? Tak iso. Tak iso. Kak ketok salah ya, Kak ketok. Pun. Meying. Pun kok dikat ae. Ngedite pas kat. Ayo, Paulin kono tak operator. Bisa dah. Dah iku. Iku ne piye? Ya. Kayak tuwe ngene. Apa ngene iki? Dah iku meneh. Ya. Ketok Paulin sampean. Teko kono ketok. Teko kamera. Engko dikat jari Paulin. Dibuat. Ki gak PPT soalnya video ya. Oke. Penolin. Ya, di kamar bu YouTube. Harus buat YouTube. Udah ya. Esmuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya, atas waktunya teman-teman semua dalam kegiatan saya hari ini. Sebelumnya kita ucapkan dulu alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, pada hari ini saya akan berbagi tentang kegiatan yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemarin ada beberapa modul, kemudian saya rangkum di modul 1.4 ini. Di modul 1.4 ini akan ada beberapa tentang materi-materi yang sudah saya pelajari dari awal pendidikan sampai di akhirnya nanti budaya positif. Semoga nanti ketika saya menyampaikan materi ini ada beberapa tanggapan, mungkin ada tambahan buat saya. Bagaimana tentang pembuatan ini mungkin masih kurang sempurna atau ada tambahan, nanti saya akan mencoba merevisi kembali. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai modul 1.4, yaitu budaya positif. Ini adalah salah satu dari rangkaian yang harus saya lakukan di modul 1.4 ini, yaitu untuk berbagi praktik baik, di mana saya harus berbagi tentang apa yang sudah saya dapat ketika melakukan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik. Di modul ini 1.4 tentang budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu apa? Ini adalah kata-kata yang sudah sering kita dengar. Apalagi di PMM, kita juga sudah mempelajari tentang budaya positif. Nah, ini adalah yang mendukung saya ketika belajar tentang guru penggerak, yaitu fasilitator saya Pak Hendri, beliau kepala sekolah dari Kalimantan Selatan.
Terus kemudian untuk pengajar praktek Bu Umroh yang biasanya setiap bulan ke sini untuk mendidik saya, membimbing kira-kira ada materi apa yang belum saya pahami. Kemudian yang ini, karena ini modul saya, berarti ini ada foto saya. Next, Pak. Nah, ini adalah rancangan aksi nyata yang saya buat sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami. Next, Pak. Nah, budaya positif. Dari sini, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Ketujuh hal ini biasanya itu kita temui di PMM. Mungkin PMM adalah hal baru buat kita, tapi saya kemarin sudah belajar dari Bapak Ibu guru yang sudah melakukan dulu kemarin. Bu Lulu dengan Bu Yus kemarin sudah, malah saya belajar dari beliau-beliaunya ini. Ada segitiga restitusi juga. Di sini saya juga belajar lagi di penggerak. Ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kembali yang ke pertama dulu, Pak. Next. Yang satu, mundur. Ya, yang pertama. Ya. Perubahan paradigma belajar. Dari sini kemarin saya yang mempelajari, ternyata saya selama ini itu salah adalah paradigma bahwa guru itu adalah satu-satunya sumber ilmu. Ternyata itu salah. Guru itu kalau bisa bukan dijadikan pusat atau sumber informasi. Ternyata pembelajaran yang baik itu berpusatnya kepada murid. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Selama ini kan saya khususnya itu lebih banyak, ya sudahlah anak-anak apalagi kelas 6, saya drill materi, cepat selesai, kalian paham atau tidak, biasanya pokoknya saya masukkan semua. Ternyata setelah mempelajari paradigma yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, apa yang saya lakukan ini ternyata salah. Saya tidak memanusiakan murid sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di perubahan paradigma belajar ini saya akan berusaha memperbaiki diri, terutama sebagai guru, di mana nanti saya akan belajar bagaimana berpusat kepada siswa ketika belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif ini kemarin adalah salah satu programnya yang diajukan Bu Lulu juga. Terus kemarin saya masukkan ke visi saya sebagai guru penggerak. Kemarin dapat apresiasi bagus dari teman-teman, ada Pak Uling, Bu Yus, Bu Lulu juga. Disiplin positif ini memang intinya kita ingin anak-anak mempunyai pribadi yang lebih kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi bukan kita yang
ayo cepat bersihkan ini, nanti begini. Ini yang mungkin masih sulit untuk sekolah kita, tapi nanti kita akan berusaha bersama-sama untuk disiplin positif ini. Nanti kita lakukan perubahan baik bersama-sama. Karena kalau hanya Bu Lulu atau Bu Yu saja, itu namanya masih belum disiplin positif untuk sekolah. Jadi dukungan kita semua perlu untuk melakukan disiplin positif untuk perbaikan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, Pak Ulin, next. Nah, ini masih ada kelanjutannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kebajikan universal ini biasanya ke dirinya sendiri, kebaikan pada dirinya sendiri. Contohnya, aku ingin menjadi anak yang pinter, ingin menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang disayang orang tua, itu lebih ke kebajikan universal, kebaikan yang dimiliki setiap anak masing-masing. Next, Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang jelas semua manusia ingin bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk apa saja? Dari papan, pangan, sandang, kebutuhan untuk berkembang biak, kesehatan, itu masuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin sebagian besar anak-anak kita. Break dulu ya, istirahat. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya ada yang anak didik kita itu mengalami seperti dia sebenarnya pintar, tapi dia usil. Ini mungkin di kelas 6 kemarin ada yang seperti itu. Akhirnya saya tanya, kenapa kok seperti itu? Ternyata setelah saya nyubit sih ini Bu, saya itu puas. Dia bisa nangis itu rasanya saya puas, apalagi sampai dikejar. Nah itu ternyata dia sebenarnya membutuhkan ini, kasih sayang, rasa diterima, ingin diakui oleh temannya. Pak Ulin? Belum, Melayu. Nah, kemudian yang ketiga, ada penguasaan. Penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin suatu kelompok, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia ini juga bisa kita temui di anak-anak yang biasanya itu ada kayak geng-gengan. Ada salah satu anak yang menonjol dan dia mesti akan diikuti oleh teman-temannya. Kalau dia nggak mau nurut sama perkataannya, kemungkinan dia akan ditindas atau dibully lah kasarannya. Ini ada juga yang kita temui di kelas saya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu di dalamnya ada rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Memiliki pilihan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya keinginan sendiri. Misalnya kayak Pak Ulin siang ini mau makan apa? Nah, setiap orang kan punya pilihan. Saya tidak bisa memaksa Pak Ulin siang ini kita makan sate, kecuali saya yang traktir. Jadi setiap manusia itu punya pilihan dan kita tidak bisa memaksakan kepada mereka untuk memilih sesuai dengan keinginan kita, karena mereka punya keinginan sendiri dari setiap pilihan yang dipilihnya. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kesenangan itu seperti bermain, humor, bercanda, tertawa bersama teman-temannya. Next, Pak Ulin.
Motivasi perilaku. Perilaku yang dilakukan seseorang atau anak-anak di sekitar sekolah itu biasanya karena 3 hal ini. Bisa disebabkan karena hukuman, konsekuensi, atau karena kita sudah melakukan restitusi. Hukuman itu bagaimana? Hukuman itu biasanya adalah tindakan fisik atau psikis yang dilakukan secara tiba-tiba, tidak terencana. Jadi misalnya ada seorang anak melakukan pelanggaran, biasanya dia tidak pernah telat, terus kemudian dia tiba-tiba telat. Kenapa dia kok telat? Untuk memberikan efek jerah, kita biasanya langsung memberikan hukuman. Ya sudah, sebaik gantinya agar kamu lain kali disiplin, sekarang coba hormat ke tiang bendera selama 5 menit. Nah, itu termasuk hukuman, suatu tindakan yang kita lakukan secara tiba-tiba. Kemudian di situ cirinya hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah karena dari gurunya atau yang memberi hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini cirinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi murid itu sudah tahu kalau misalnya saya tidak mengerjakan PR, itu nanti pasti saya dapat hukuman. Itu konsekuensi. Jadi murid sudah tahu kalau saya sekolah tidak memakai seragam, berarti nanti saya akan mendapatkan sanksi ini. Nah, itu konsekuensi. Jadi mereka sudah tahu dari apa yang mereka lakukan, hasil akhirnya saya pasti akan mendapatkan ini. Di sini guru hanya sebagai pemantau. Yang ketiga, restitusi. Ini adalah hal baru buat saya dan juga mungkin dengan teman-teman yang lain karena ini baru dikenal di PMM. Karena kita ada PMM, jadi kita belajar tentang restitusi ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri, kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti di restitusi ini kita hanya sebagai pendengar, kemudian kita mengarahkan anak-anak, ketika sampean melakukan kesalahan itu, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak-anak menentukan sendiri. Kita hanya menjembatani, memberikan penegasan atau keyakinan. Sudah yakin nanti kamu misalnya, contohnya saja sederhana ketika restitusi, ada anak yang suka berkelahi, kemudian dipanggil sama Bu Lulu. Kenapa kok berkelahi? Karena mainan saya diambil paksa. Kenapa? Nah itu nanti kita telusuri pakai restitusi. Kenapa kok sampai sampean melakukan kekerasan balik? Itu nanti dicari di restitusi. Ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan. Bu Yus sama Bu Lulu, Bu Diah, masih ingat ada 3 tahapan restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti ini di restitusi, ini yang masih PR besar buat kita ya. Sudah lupa, nanti kita belajar lagi, kita ingat-ingat lagi, ada lagi nanti di sini. Next, Pak Ulin. Nah, ini posisi kontrol. Ya, ini posisi kontrol kita sebagai guru ketika di sekolah ini ada 5. Kira-kira kita di posisi yang mana ya? Ini adalah yang pertama, penghukum. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau penghukum, nah kebanyakan, nah itu termasuk kemarin salah satu paradigma yang salah. Ketika dihukum langsung larinya ke bagian kesiswaan. Alhamdulillah. Iya. Ini kemarin berarti salah. Kalau misalnya ada masalah saya lari ke Bu Lulu, itu termasuk saya salah. Seharusnya saya sebagai wali kelas, saya menangani ini dulu. Jangan langsung lari ke Bu Lulu, karena Bu Lulu kan masih koordinator.
Jadi seharusnya saya dulu mungkin melakukan restitusi. Nah, itu. Kalau yang kedua ini membuat rasa bersalah, saya juga pernah. Bagaimana saya membuat anak-anak menangis dengan perbuatannya sendiri, pernah. Tapi terkadang solusinya masih belum keluar. Yang ketiga sebagai teman. Kalau ini kadang kita kebablasan sampai anak-anak kadang SMS malam-malam hanya untuk curhat. Kalau saya kadang kebablasan. Jadi kadang anak-anak rasa, lah kesopanannya kalau ada batasan dengan orang lebih tua itu kadang kebablasan. Mungkin karena saya yang memberikan batasannya kurang tegas. Boleh curhat sebagai teman, tapi dalam batas apa? Mungkin ini perlu dipertegas. Sebagai pemantau, ada lagi kita mengawasi kira-kira anak-anak bisa melakukan sesuai itu sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Ini termasuk PR yang besar buat saya, karena saya merasa untuk manajer ini saya masih perlu banyak belajar. Iya, belajar mengendalikan diri. Ternyata jadi manajer itu tidak semudah tulisannya manajer. Manajer artis. Nanti di manajer ini, iya. Ini adalah tuntutan kita sebenarnya. Di antara kelima itu, kita dimintanya ke sini, manajer. Saya yakin kalau yang penghukum itu masih ada. Di beberapa sekolah, bukan hanya sekolah kita, penghukum itu masih efektif. Tapi ternyata setelah dipelajari efektifnya itu hanya beberapa saat. Tidak efektif karena tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Gara-gara apa? Nah, jadi hanya waktunya sebentar. Nah, iya. Internal itu bisa tumbuh jika kita bisa menerapkan manajerial dengan baik. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau kita dulu gampangnya adalah kesepakatan kelas. Perjanjian awal yang kita buat bersama anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin ada sebagian guru yang sudah dan ditulis atau ditempel di tembok. Mungkin ada juga yang hanya diucapkan. Seperti guru mupel kan kalau mau nempel kan mungkin agak sungkan. Bukan kelas saya kok saya tempel-tempel. Mungkin kayak yang guru olahraga kan mungkin ada kesepakatan bersama siswa. Ketika belajar PJOK harus bagaimana. Ketika belajar agama harus bagaimana. Ini adalah keyakinan kelas. Bahasa kerennya sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan murid. Dan kemarin setelah saya ngobrol dengan Bu Titi, keyakinan kelas ini kalau bisa diketahui kepala sekolah dan wali murid. Jadi misalnya kemarin ada kasus, ada seorang guru kemarin kasus sudah ada keyakinan dengan murid. Ternyata ketika dilakukan, wali muridnya protes. Ada kemarin teman kita yang kena kasus ini. Ternyata kurangnya apa? Mengetahui orang tua dan kepala sekolah. Padahal kesepakatan itu sudah dibuat dengan murid. Dan muridnya sudah, ya Bu, saya siap. Dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ternyata karena tidak ada hitam di atas putih, si gurunya akhirnya yang terkena nggak enak, kena awu anget. Jadi ini usahakan kita buat di awal pembelajaran, diketahui pihak-pihak terkait demi keamanan kita semua, dan keyakinan kelas ini bisa berubah sesuai dengan kondisi ketika dalam proses pembelajaran. Next, Pak. Nah, ini ada beberapa contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, bisa dengan kalimat misalnya di awal pembelajaran atau awal tahun, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita harapkan agar pembelajaran dapat berlangsung tertib dan lancar. Ini nanti anak-anak
Bisa ditanya secara lesan atau tertulis. Kalau secara tertulis bisa ditempel nanti di depan. Kalau secara lesan ditanya satu persatu, kemudian dirangkum jadi satu. Setelah diperoleh kesepakatan, dibacakan semua dan nanti akan ditempelkan di papan atau di tembok kelas. Next, Pak. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kalau namanya segitiga berarti ketiga sisi ini harus dilakukan. Ketika ada satu yang tidak bisa dilakukan, hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Segitiga restitusi yang tiga tadi ya, yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kata kasarnya ketika dalam kasus kondisi emosinya masih naik turun, belum stabil, di situ nanti kita masuk menstabilkan identitas, menstabilkan emosinya. Kalau yang kemarin di kelas saya ada namanya Putri, kemarin nangis. Nah itu bagaimana cara saya membuat tangisannya reda, membuat dia pikirannya langsung down. Itu di sini, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Di situ kita menanyakan, kira-kira yang kamu lakukan tadi setelah dijawab sama teman, marah-marah, nangis, meja kamu lemparkan ke teman yang lain, itu sudah benar atau tidak? Itu di sini. Validasi tindakan yang salah. Emosinya masih meluap-luap. Di sini emosinya masih belum benar-benar down. Nah, baru nanti yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Setelah si anak sudah down, sudah bisa diajak bertukar pikiran, kita tanyakan, kalau kamu lain kali marah, tidak terima seperti itu, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak sampai marah-marah kepada orang lain? Itu di sini. Menanyakan keyakinan, solusi yang dibuat oleh siswa sendiri, itu di langkah ketiga. Menanyakan keyakinan. Next, Pak. Harapan kita sebagai guru ketika sudah selesai melakukan segitiga restitusi itu yaitu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah melakukan kesalahan. Jadi harapan kita mereka bisa memperbaiki diri sendiri setelah melakukan kesalahan, sehingga ketika anak terbiasa melakukan restitusi terhadap dirinya sendiri, di masyarakat, si anak ini terbiasa melakukan pemikiran, oh ketika saya seperti ini, nanti akibatnya seperti ini. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir kritis di dalam kehidupan bermasyarakatnya nanti. Next, Kak. Nah ini tadi 3 tahapannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk tugas saya yang sebelumnya, yang saya restitusi adalah ini, Devina sama Cahya Kusuma. Dengan 2 kasus yang berbeda, karena itu adalah tagihan dari tugas, diminta 2 kasus yang berbeda, jadi saya ambil kelas tinggi 1, kelas rendah 1. Kalau yang untuk Devina kemarin, karena dia agak enggan belajar, terus menyendiri, suka menyendiri, kalau tidak didului temannya, dia enggan kumpul dengan teman-temannya. Sedangkan yang untuk Cahya Kusuma, itu saya ambil kasusnya kemarin, karena dia termasuk anak yang usil. Kalau nakal sebenarnya tidak. Dia anak yang kurang sabar, terus dia merasa sudah selesai tugasnya di dalam kelas. Ternyata dia usil, gabut. Saya tanya kemarin, kenapa kok usil dengan temannya? Gabut.
Hasilnya dari gabut itu apa? Setelah saya menggoda teman saya, pulpennya saya ambil, saya lempar. Dia ngejar saya. Terus, saya itu senang tuh, saya jadi ada temannya main di dalam kelas. Nah, dari situ akhirnya kemarin ketemu. Kalau solusi yang dia berikan kemarin, ya sudah Bu, sekarang kalau saya sudah selesai, saya akan menyalurkan hobi saya. Apa itu? Menggambar. Ternyata dia suka gambar. Selain itu dia katanya juga mau membantu temannya, mungkin ada yang belum selesai mengerjakan, jadi dia dekati. Kalau sudah selesai, mungkin dia akan ngumpul sendiri tanpa mengganggu teman yang lain. Nah, demikianlah pemaparan singkat saya tentang disiplin budaya disiplin positif sesuai dengan modul saya 1.4. Mungkin dari teman-teman sekalian ada tambahan untuk kelengkapan tugas saya atau revisi, monggo. Di sini kita tugasnya adalah sharing bersama, bukan saya yang kepingin menggurui, saya lebih pintar, kita sharing bersama, monggo. Dari saya akhiri sambil kita sharing-sharing, monggo. AUX mode. Bluetooth mode. Ya Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulu. Segitiga restitusi itu adalah baru buat kita, bukan hanya Bu Lulu, saya pun juga sama. Apalagi jika melakukan restitusi itu terhadap anak sendiri, ternyata lebih sulit daripada ke murid. Karena kalau ke anak sendiri itu rasa sungkannya lebih sedikit kepada orang tuanya. Kalau sama guru kan, Bu, kadang anak itu lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Jadi meskipun orang tuanya sudah dari pagi sampai pagi ngomong, besok waktunya ujian belajar, sama gurunya sekali ngomong besok belajar ujian ini, yang lebih masuk ke telinga anak itu gurunya. Segitiga restitusi ini adalah hal baru buat saya, karena saya terkadang lebih sering itu sebagai penghukum, sebagai teman dan pemantau. Untuk segitiga restitusi kemarin, dari yang saya dapat, ini bisa dilakukan jika ada kerjasama dari beberapa pihak. Jadi tidak hanya guru, terutama kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Kepala sekolah harus tahu ada segitiga restitusi yang harus dilakukan untuk menerapkan disiplin positif. Ini salah satu PR kita kemarin yang saya sampaikan ke pengajar praktek saya. Di sekolah saya itu lebih mengutamakan disiplin positif, Bu. Karena ini adalah PR besar, tinggal pembiasaannya. Karena untuk babat alas, kemarin sudah sama Bu Lulu, Bu Yus, terus
di Bu Dia guru agamanya juga kemarin sudah mulai pembiasaannya. Tinggal yang benar-benar keluar dari dalam hatinya anak-anak tanpa dipaksa Bapak Ibu guru, itu yang sulit di disiplin positif. Iya, penerapannya. Dan itu adalah tugas kita semua, bukan hanya bagian keagamaan, bagian ngedemati, bagian kesiswaan untuk tegasnya. Ini kalau bisa kesadaran dari kita semua, guru-guru. Jadi kepala sekolah mendukung, komite, masyarakat tahu ini bisa dilakukan dengan baik. Tapi jika hanya 1-2 guru, kepala sekolahnya kurang mendukung, komite, paguyuban tidak tahu juga tentang ini, kita akan menghasilkan sesuatu yang kurang memuaskan. Jadi seakan-akan itu hanya peraturan sekolah, padahal itu niat kita adalah restitusi itu sampai nanti sampai anak-anak keluar dari sekolah. Jadi ini memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dan ini memang harus segera dibuat bersama-sama. Ada lagi tambahan dari Bu Yus atau Bu Dia selaku guru keagamaan? Silakan Bu Dia. Monggo. Keyakinan kelas. Nggih. Ya. Heeh. Nggih. Terima kasih Bu Dia. Nah, keyakinan kelas di awal itu sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Keyakinan kelas kita ini, di kelas saya ini, di agama ini. Oh iya Bu, siap. Kira-kira keyakinan kelas itu ada konsekuensinya juga apa tidak Bu? Misalnya, ketika pelajaran saya, sampean ramai, konsekuensinya ini. Kira-kira ada. Dan itu sudah dilakukan. Ya. Ini berarti tadi yang dikatakan Bu Lulu. Yang dari dalam itu lu Bu sulit. Sementara kan kita selama ini kan masih hukuman yang lebih melekat di anak-anak karena kita terbiasa hukuman. Guru sebagai hukuman. Kalau tidak manut sama Bu Dia, saya akan menulis atau mengaji ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi yang masih melekat di sini anak-anak itu mesti dihukum. Padahal kita kepinginnya konsekuensi. Kalian sadar sendiri kalau misalnya sekarang saya waktunya adzan, tapi tiba-tiba tidak mau. Berarti kan seharusnya dia kan konsekuensi dengan janjinya sendiri kepada gurunya. Kepinginnya kita kan seperti itu. Nah, rasa itunya yang anak-anak kita belum. Nah, kalau yang kemarin dari saya belajar ya belum ada, tapi itu bisa diubah karena lihat kondisi dari siswanya. Kalau tahapannya sementara belum, karena kita harus pembiasaannya dulu. Kemarin seperti itu, kita tidak bisa memaksa seperti yang tadi. Mereka kan punya kebebasan untuk memilih. Iya,
Karena kesepakatan ini kan dibuat antara guru dengan murid. Nanti kalau sudah beberapa kali kok tidak bisa, itu biasanya ada refleksi. Kira-kira kenapa? Padahal kan sama sudah janji sendiri. Nah itu ada refleksinya yang harus kita lakukan bersama anak-anak. Kenapa kira-kira? Iya, dan ini memang tidak bisa cepat. Setahu saya restitusi ini tidak bisa cepat. Besok selesai, menurut tidak bisa karena pembiasaan. Itu PR kita. Tidak bisa. Mungkin ada tambahan dari Pak Ulin juga. Itu saya juga. Itu juga yang saya pengen. Iya. Oh, ditambahi. Nah, berarti gurunya yang harus belajar, katanya Bu Yus. Gurunya belajar menjadi manajer yang baik. Itu tambahan dari Bu Yus. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ulin. Iya, agar kita tidak membuat penghukum sebagai penghukum, guru sebagai penghukum yang lebih efektif. Iya. Iya. Iya, tetap ujungnya itu adalah manajer. Kita diarahkan menjadi manajer di kelas. Dan itu adalah hal yang iya, tapi bukan hanya di sekolah kita, ternyata sekolah lain pun kemarin saya tanya masih efektif yang penghukum, Bu. Soalnya anak kita cara berpikirnya mungkin masih belum semaju yang di daerah kota. Iya. Dibakar gak menyala, disiram nggak basah kalau ya bahasa Indonesianya. Iya. Iya, ini juga harus didukung dengan lingkungan. Kalau gurunya sudah semangat tapi lingkungannya tidak semangat, tidak didukung, ini juga tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Ya. Iya. Iya. Berarti intinya guru juga harus belajar ini. Iya. Rasa itunya yang memang masih susah anak-anak kita. Untuk berpikir kritis saya di kelas saya pun masih sulit. Saya ajak mentok ujung-ujungnya, apa Bu solusi dari itu? Loh, kamu yang dikasih permasalahan kok tanya ke gurunya jawabannya. Males Bu mikir, sebenarnya bias. Karena mereka itu terbiasa dapat jawaban. Nah, jadi terbiasa bahasa kita jaga no teman. Jadi untuk berpikir sendiri itu kadang, Dewes malas lah, terserah teman-teman yang lain ikut saja. Itu ternyata PR kita. Jadi tahun depan semoga kita bisa sama-sama belajar jadi manajer yang baik. Kita bisa kerjasama kompak di bidang agama, kesiswaannya juga untuk penerapan disiplin positif yang baik. Ada lagi tambahan atau refleksi dari kegiatan kita yang sekarang, Bu Yus? Kira-kira setelah kita belajar bersama, apa Bu Yus refleksinya? Monggo.
Iya, keyakinan kelas. Buatkan. Berarti hampir sama dengan Budiah tadi. Nggak jauh beda. Iya, intinya itu. Gimana caranya? Yang jelas satu, gurunya harus belajar. Iya, jadi bukan hanya muridnya, kita juga harus belajar, intinya itu. Iya, bisa. Itu ada di aksi nyata. Yang saya ketahui jelas tuh kayak Buyus, Budia, Bulul itu sering ikut webinar-webinar, yang kurang adalah tinggal aksi nyatanya. Dan itu yang iya, yang jelas itu intinya. Kita harus belajar, jangan sampai kalah sama anak-anak yang sekarang. Kita harus belajar, yang jelas satu, nggak boleh sakit hati ketika mengajar anak-anak. Satu, itu kemarin saya ketika belajar, satu, jangan pernah marah ketika mendidik anak. Kita bisa maksa anak kayak belajar apapun, matematika, hafalan ini, tapi hasilnya kita nggak bisa maksa, seperti yang diutarakan kayak Hajar Dewantara, bahwa kita itu seperti petani yang nanam padi di sawah. Kita sudah tebarkan padinya, sudah kita kasih pupuk air yang sama, tapi terkadang yang tumbuh nggak sama, satunya tumbuh apa itu mentek, bosok kita mentek, ada lagi yang tumbuhnya kurus, tinggal daunnya saja. Jadi tugas kita sebenarnya hanya menyampaikan, menuntun, tapi ketika kita minta hasilnya sesuai yang kita berikan, ternyata nggak bisa. Jadi itu sudah kodratnya anak-anak seperti itu. Yang jelas kita tidak boleh patah semangat, kita tetap pada tujuan kita untuk memajukan anak didik kita, tetap semangat. Anak-anak sekarang semakin modern, kita juga tidak boleh kalah, semakin modern dalam pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Pak Ulin, selain yang Buyus Budia yang hampir sama tadi, sudah cukup. Nah, baiklah teman-teman semua, terima kasih. Mungkin ada refleksi setelah kita belajar sharing-sharing tadi. Kira-kira bagaimana setelah belajar tadi? Sharing-sharingnya, Pak Ulin? Apa seru atau menegangkan atau butuh sharing-sharing lagi? Refleksinya tentang kegiatan kita barusan. Refleksi, kira-kira kegiatannya bagaimana? Ya, Saya paham dengan disiplin positif mungkin tidak ada yang punya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih waktunya. Semoga di lain kali bukan hanya saya yang bisa sharing-sharing, gantian teman-teman yang lain, agar kita bisa sama-sama memperbaiki diri menjadi guru yang lebih baik. Dari kegiatan saya hari ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh iya, foto.